Iya, iya. Jadi iya. Oh, tapi begini, saya mau luruskan juga. Kalau menang kalah dalam debat itu ukurannya adalah keras-kerasan suara dan banyak-banyakan ngomong, keliru juga sih. Karena kita harus fokus pada substansinya apa. Jadi harus relevan sebenarnya semua pernyataan itu. Nah, jadi sekalian saya ingin soal keduanya sebenarnya juga untuk membantah sebuah cara pandang yang menyesatkan sekali kalau kemudian nggak ada yang bantah. Tadi dikatakan oleh Pak Pigai bahwa kalau Anda nggak setuju dengan ini semua, keluar aja ke negara lain. Oh, nggak bisa. Dalam demokrasi bukan seperti itu. Sebenarnya sangat disayangkan sebagai seorang yang mengerti HAM. Sebagai orang yang mengerti HAM, kan harusnya juga paham bahwa kebebasan berpendapat itu juga bagian penting, bahkan penting sekali dalam demokrasi. Saya menyatakan bukan tidak setuju, tidak taat hukum. Tidak taat hukum. Ya, Baik. taat, Jadi ya, semua orang yang melakukan civil disobedience harus keluar dari negara ini, Pak. Hah? Apakah masyarakat Papua ya yang tidak setuju misalnya dengan model sekarang yang ada di Papua harus keluar dari Papua, dari Indonesia? Bukan pilihan disobedience. Lah, bukan. Tadi kan omongan Anda. Kalau Anda tidak setuju, keluarlah dari negara ini. Bikin negara sendiri. Kita hasilkan. Loh, tidak percaya itu juga hak asasi, Pak. Pada proses hukum yang sudah ada. Tidak percaya juga hak asasi. Anda orang HAM gimana sih? Ya, Anda sudah. Kan orang kalau tidak setuju boleh, Pak. Yang tidak boleh melanggar hukum. Ya. Tidak percaya itu hak asasi manusia. Anda ini komisioner HAM tapi nggak paham. Baik, cukup. Bingung. Iya, iya, iya. Mari kita buat diskusi Anda ini. ngajarin sih? Pak. Emang bukan cuma Anda aja yang tahu soal HAM, Pak. Saya juga pernah ke Kanada, ke Inggris bicara HAM. Saya lama di Walhi, Pak. Jadi jangan terlalu sombong. Emang kamu terkenal sebagai Nah, bukan soal itu. Tapi Anda tadi sebagai seorang komisioner HAM itu ngawur. Karena Anda bilang kalau nggak setuju dengan ini, bikin negara sendiri atau keluar. Nah, Memangnya orang nggak boleh berbeda sama kekuasaan, sama pemerintah, sama hukum. Yang tidak boleh melanggar hukum, Pak. Bukan tidak percaya pada hukum. Anda mau memenjarakan pikiran, which is the very base of human rights. Oke. Saya kayaknya Jangan jauh-jauh lagi. saya lanjutkan ya, karena saya ingin membuat diskusi ini lebih fokus dan tidak kemana-mana dan tidak asal potong. Karena walaupun kelihatannya keren untuk memotong-potong, tapi kan diskusinya harus fokus gitu. Jadi kita balik dong ke persoalan sebenarnya. Ini kita lagi membicarakan soal pemilu. Kalau jadi yang menurut saya diskusi kita, apalagi Bang Karni yang saya kira tentu saja sudah sangat kita kenal sebagai orang yang mengangkat isu-isu yang penting seperti ini, sebenarnya tidak mempersoalkan siapa yang menang. Saya yakin sekali soalnya bukan itu. Jadi kalau mau membela Pak Prabowo, membela Pak Ganjar, membela Pak Anies, ya silakan. Tapi yang harus kita bahas adalah kualitas demokrasi kita. Dan apakah ada yang salah atau tidak pada pemilu. Dan kritik ini sangat perlu dalam sebuah demokrasi. Nggak bisa orang yang mengkritik jalannya demokrasi kemudian disuruh membuat negara baru. Itu bukan suatu cara berdemokrasi yang berkualitas. Nah, jadi balik ke soal demokrasi yang berkualitas ini, saya akan bilang juga bahwa hak angket adalah salah satu cara untuk menjaga supaya demokrasi ini berkualitas. Cara matinya demokrasi itu memang dengan membunuh oposisi. Dan sesungguhnya baru belakangan misalnya PDI Perjuangan menyadari bahwa membangun koalisi yang besar itulah yang mematikan oposisi di DPR. Makanya DPR selama ini kurang dalam tanda kutip galak. Kenapa menurut saya DPR harus galak? Itu poinnya dengan checks and balances. Selama dari 2017 hampir nggak ada. Pemerintah mau undang-undang apa aja lolos. Paling-paling yang biasanya menolak itu cuma 2 fraksi. Fraksi PKS dan fraksi Demokrat. Tapi Demokrat juga sekarang sudah menjadi menteri, ya kan? Jadi udah itu jadi dimatikan. Udah jadi menteri terus langsung berubah semua lagi pendapatnya, dari mengkritik IKN jadi memuji-muji dan seterusnya. Itu saja sudah menandakan bahwa oposisi makin dimatikan. Tapi baiklah, ada perubahan konstelasi politik, misalnya PDI Perjuangan, Nasdem, P3 ya dan yang lainnya.